Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, wabil khusus Bapak Ketua Yayasan Al-Amanah Mandiri beserta seluruh keluarga besar dan staf para guru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia beliau. Mudah-mudahan Allah tambahkan kemuliaan beliau. Juga para guru-guru kita semua, mudah-mudahan Allah tambahkan kesabaran di dalam mendidik kita semua sebagai murid-muridnya. Dan mudah-mudahan semua murid-murid yang ngaji di sini, yang belajar di sini, dapat ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Juga yang saya hormati para guru, para ustadz, para ustazah, dan para tokoh masyarakat dan seluruh para tamu, wabil khusus para wali-wali santri dan ibu-ibu yang alhamdulillah telah nampak hadir di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha gopur, yang telah memberikan nikmat kepada kita yang tidak terukur. Tidak terukur oleh tukang cukur, tidak terukur juga oleh tukang bubur. Hati-hati semuanya. Kalau kita mendapatkan nikmat harus bersyukur. Kalau tidak bersyukur termasuk kepada orang yang kufur. Kalau sudah kufur nanti disiksa oleh Allah laksana nasi menjadi buras. Salawat dan salam semoga selamanya Allah curahkan kepada kekasihnya, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, juga mudah-mudahan sampai pula kepada kita selaku umatnya yang kelak menantikan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini ngaji terusin apa jangan? Terusin apa jangan? Baru game mulai, masa udah-udahan? Terusin? Siap dengerin? Siap ngaji sebentar? Siap? Kalau ngaji sama Pak Ustadz mah ada tiga S. S yang pertama adalah serius. S yang kedua adalah santai. Atuh reka mana? S yang ketiga harus seri, harus
ketawa. Terusin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini alhamdulillah di pagi hari ini saya senang. Senangnya kenapa? Satu, bisa silaturahmi sama ibu-ibu orang tua wali yang belajar anaknya di sini di Yayasan Al Amanah Mandiri. Alhamdulillah ini ibu-ibu meni pada cantik anaknya. Siapa yang cantik? Anaknya. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kata Bapak Ketua Yayasan tadi katanya disuruh membahas tentang Isra Mi'raj. Ibu, dari dulu kita merayakan Isra Mi'raj, enggak di masjid, enggak di musola, enggak di majelis taklim, enggak di rumah-rumah, selalu merayakan yang namanya Isra dan Mi'raj. Kira-kira kalau saya cerita Isra Mi'raj bosen apa enggak? Bosen apa enggak Isra Mi'raj? Kita cerita tentang Isra Mi'raj terlebih dahulu. Pada perjalanan Isra dan Mi'raj harus diketahui oleh semua ibu-ibu dan semua para hadirin bapak-bapak sekalian, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang amat sangat luar biasa aneh. Kenapa itu peristiwa Isra dan Mi'raj disebut aneh? Karena perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa terus melewati langit 1, langit 2, 3, 4, 5, 6, 7, lewat planet Mustawa, sampai-sampai Nabi Muhammad melewati juga yang namanya Sidratul Muntaha. Ada yang namanya makhluk Allah, ibu, namanya adalah Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah makhluk Allah yang paling jauh. Apa cina bu? Sidratul Muntaha teh makhluk Allah yang paling jauh. Ada lagi makhluk Allah yang paling besar, namanya adalah Aras. Apa ibu? Aras. Kalau Aras makhluk Allah yang paling besar, kalau Sidratul Muntaha makhluk Allah yang paling jauh. Lalu sampai-sampai itu Kanjeng Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat dengan dua mata kepalanya langsung. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj. Bisa dimengerti sampai sini? Terusin. Itu Isra dan Mi'raj. Pada perjalanan Isra dan Mi'raj, di saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu, itu sampai melihat Kanjeng Nabi itu melihat hal-hal yang amat sangat aneh pada peristiwa itu. Diceritakan di dalam kitab Dardir, Syekh Ahmad Dardir, beliau menceritakan, mengkisahkan tentang Isra dan Mi'raj, bahwa dulu di saat Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat salah satu kelompok, yang mana kelompok tersebut di dalam dia kepalanya itu selalu tumbuh lagi, kemudian Allah siksa lagi. Di saat kepalanya disiksa oleh Allah sampai hancur, lalu tumbuh lagi. Di saat disiksa oleh Allah, dipukul oleh Allah melalui malaikatnya sampai hancur, lalu muncul lagi. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah ini gerangan, kok ada orang sampai seperti ini?" Lalu Jibril menjawab, "Wahai Rasul, yang kamu lihat itu tadi adalah orang-orang dari kelompok umatmu yang suka melalaikan kewajiban. Na'udzubillahi min dzalik." Awas, buah dari Isra Mi'raj adalah perintahan sholat. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian, jangan sampai merayakan Isra Mi'raj di mana-mana.
ngehadirin Rajaban di mana-mana, tapi sholatnya masih pulang bentong, sholatnya masih jarang-jarang dan sering ditinggalkan. Akhirnya balasannya akan seperti tadi. Jika orang meninggalkan kewajiban dari Allah, kepalanya akan disiksa oleh malaikat, tumbuh lagi sampai terus seperti itu. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan anak-anak di sini mah yang ngaji di sini dan ibu-ibu di sini mah alhamdulillah semuanya pada rajin sholat insya Allah. Itu Nabi melihat itu yang pertama. Kemudian di saat Nabi melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, Bapak dan Ibu sekalian, Nabi pun juga melihat ada sekelompok orang yang mana orang tersebut sedang menanam sebuah tanaman, sebuah pohon. Di saat itu pohon ditanami, di saat itu pohon sedang ditanam oleh orang tersebut, lalu saat itu juga langsung berbuah. Di saat diambil buahnya, langsung juga berbuah lagi. Pas diambil buahnya, ada lagi. Diambil buahnya, ada lagi. Itu sampai Rasul bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah gerangan ini?" Lalu Jibril menjawab, "Wahai Rasul, itu adalah kelompok dari umatmu yang sedang jihad fisabilillah." Kalau orang jihad fisabilillah, pahalanya tidak pernah terputus. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apakah makna fisabilillah? Apakah yang fisabilillah teh orang-orang yang mengangkat senjata lalu berperang melawan Israel dan ISIS juga sekutunya? Jawabannya tidak, hadirin. Kalau bapak dan ibu sekalian memasukkan anaknya ke lembaga pondok pesantren, memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan agama, itu pun juga sama termasuk jihad fisabilillah. Makanya kata Rasul, barang siapa orang yang berjalan, man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman, barang siapa orang yang berjalan, di dalam dia berjalan itu senantiasa tujuannya adalah ilmu, sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah, Allah akan mudahkan langkahnya orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya robbal. Mudah-mudahan ibu-ibu yang memasukkan anaknya ngaji di sini, belajar di sini, jadi sebab masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Sebab apa kata Rasul, ibu khairukum, siapakah manusia yang terbaik di antara kalian? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara ibu-ibu dan bapak-bapak juga adik-adik sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ada gurunya di sini hadir. Alhamdulillah. Sebaik-baiknya orang teh siapa sih? Yang mengajar, yang belajar Al-Quran. Maka ibu jangan melihat anak-anak kecil seperti ini di saat sekarang. Ini anak-anak yang sekarang sedang belajar, kelihatannya baik begini masih kecil-kecil, tapi tidak tahu 20-30 tahun yang akan datang, barangkali mungkin anak-anak kita ada yang jadi ulama besar. Amin. Juga siapa yang terbaik di antara kalian? Orang yang mengajarkan Al-Quran. Nah ini alhamdulillah ada guru-guru di sini yang masih ngajarin anak-anak kita bismillah. Ada yang ngajarin anak-anak kita Iqra. Ada yang ngajarin anak-anak kita tentang ilmu baca Al-Quran. Syukur alhamdulillah. Makanya kita doakan guru-guru kita, Pak RT dan juga di sini sebagai ketua yayasan dan seluruh guru-gurunya, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur terhadap mereka semuanya. Karena hadirin, jika seseorang melalaikan daripada pendidikan agamanya, jangan harap orang tersebut bisa bahagia. Ibu, anaknya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, bahkan ada yang 5. Benar apa benar? Ada Mahmud di sini ada.
Ai Mahmud teh naon cenah? Mahmud muda, ada lagi Mamad. Kalau Mamad mah mamah anak dua. Banyakan Mahmud, banyakan Mamad di sini. Nu mana bae, yang penting mah mau Mahmud mau Mamad, anak-anaknya belajar ngaji, insya Allah narik ibu selamat dunia akhirat. Bu, terus masih konsen? Ulah barinya neut. Atuh kumaha henteu barinya neut? Ini teh orang sini bisa bahasa Sunda enggak? Bisa campur-campur we nya. Arek Sunda rek Indo nu penting mah enakeun. Da sabab gado-gado ge dicampur-campur mah enak, bener teu? Ngan pribados mah Sundana kasar, Sundana gewer teh ya ampun. Jigana orang dia mah Sundana lemes, katingali dina wajahna lemes kajidaan. Teu gado acisnya. Ibu gado acis teu? Mudah-mudahan wih dia sing gado acis nanya. Hutang kabayar hutang. Mudah-mudahan wih dia sing kabayar hutangna. Anu amin pangtarikna panggedeena suarana ulah sok suujon wae atuh. Sok nyebut-nyebut anu amin pangtarikna pangageuna suarana lain hutang. Ai hutang ulah dicaritakeun era atuh Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya orang nyaritakan Isra Mi'raj aya hikmah. Satu lagi tentang Isra Mi'raj. Dulu ibu, ada Rasul itu di saat melakukan perjalanan Mi'raj, Rasul itu mencium wangi yang amat sangat wangi sekali. Minyak wangi wardah mah eleh, minyak wangi piusel mah eleh, minyak wangi pitalis mah eleh. Komo nu isi ulang 5.000 mah eleh wangina. Itu keciumnya wangi tersebut sampai makhluk-makhluk Allah yang ada di langit pun mencium wangi tersebut. Lalu itu Rasul bertanya, wahai Jibril, ini tuh ada wangi yang saya cium amat sangat semerbak sekali, wangi sekali. Lalu wangi apa ini wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, wahai Rasul, wangi tersebut adalah wanginya makam seseorang hambamu, hamba dari golongan umatmu yang bernama Siti Masitoh. Aya di dia nunamina Siti Masitoh teu aya. Itu wanginya kuburan Siti Masitoh ibu sampai kecium, sampai makhluk Allah yang langit pun mencium kuburannya, kecium wangi kuburannya Siti Masitoh. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, itu kenapa kok makomnya Siti Masitoh sampai wangi yang begitu amat sangat? Beliau teh Masitoh teh punya amal apa? Pengen tahu ceritanya Siti Masitoh? Biar ibu-ibu di sini jadi inspirasi. Nah, itu ibu, Siti Masitoh teh dulu adalah seorang pembantu. Siapa cenah? Seorang pembantu. Seorang pembantu siapa Siti Masitoh? Seorang pembantu manusia yang paling rusak. Pembantu manusia yang paling bedegong muncul Sundana. Manusia yang paling bangkawarah, manusia yang paling susah diatur. Siapa dia? Gerangan adalah Fir'aun. Jadi Siti Masitoh teh adalah pembantunya Fir'aun. Pak Ustadz, emang Fir'aun teh emang susah diatur, Kalau ibu-ibu anaknya pada bandel sekarang dibandingin sama Fir'aun mah jauh. Sebab kenapa anak sekarang mah mainannya juga paling apa, bandelnya anak-anak sekarang paling apa, kotor-kotoran. Fir'aun mah budak baheula ngaku Gusti Allah. Kumaha teu Bandung eta Fir'aun. Bener apa bener? Masya Allah eta Fir'aun ibu ngaku Gusti Allah tetangguh. Di saat zaman sekarang ada orang Jawa namanya Teten ngaku Nabi. Di saat zaman sekarang ada orang Bogor Ahmad Musadek ngaku Nabi. Ieu mah teu tanggung-tanggung lain ngaku Nabi deui, tapi ngaku Gusti Allah.
bahkan ayah di daerah Jakarta mak ngaku Jibril ngaranna Lia Eden tea. Ayeuna Lia Eden nu ngaku Jibril di penjara. Pas di penjara nyeuseum manya aya malaikat nyeuseum atuh. Kahartin teh aya malaikat nyeuseum. Teruskeun. Siti masih toh. Eta Siti Masito itu ibu, beliau adalah pembantunya Firaun, tukang sisir anaknya Firaun, tukang sisir. Itu Masito kerjaannya nyisirin anaknya Firaun terus. Anaknya Firaun kebetulan perempuan disisir, ama itu Siti Masito tiap hari diurus. Pada saat itu Siti Masito menyisir anaknya Firaun, sisirnya jatuh. Pas di saat sisirnya jatuh, itu Masito mengucapkan begini, Bismillahi ta'is Fir'aun. Bismillahi dengan menyebut nama Allah ta'is Fir'aun. Hancurlah wahai engkau Fir'aun. Itu Masito ngomong begitu di depan anaknya Fir'aun. Anaknya langsung sontak kaget. Masito, kamu ngomong apa tadi? Bismillahi ta'is Fir'aun. Kamu punya lagi Tuhan selain dari ayah saya, Masito? Dengan lantang Masito menjawab, betul. Saya punya Tuhan yang bernama Allah dan bukan ayahmu. Tegas itu Masito menjawab, tidak ada rasa takut. Akhirnya ibu, itu anaknya Fir'aun langsung laporan sama bapaknya, bapak, ternyata pembantu kita yang bernama Siti Masito telah ingkar terhadap kita. Ketika tadi saya disisir lalu sisirnya jatuh, itu Masito mengatakan Bismillahi ta'is Fir'aun. Dengan menyebut nama Allah, hancurlah wahai engkau Fir'aun. Lalu setelah Fir'aun mendengar bahasa seperti itu, langsung Fir'aun ngambek sengambek-ngambeknya, murka semurka-murkanya, gara-gara mendengar Siti Masito. Ayah Masito di sini ada. Terusin ibu, terusin. Ini cerita kisah aneh, nggak ada di TV. Kalau cerita Siti Masito nggak ada di TV. Da ibu-ibu mah resep nate carita di TV biasana ge tiap peuting ikatan cinta alwes si Al. Ajan sahat ya eta teh awewe nate si Andin. Kuat nyaho kisah si A jeung si Andin isuk barang kadatang ka pangajian teh peuting kurang kasarean hanya kapisan teu nonton ikatan cinta. Kumaha kabarna si Andin ayeuna cenah? Ampun ieu. Urang teruskan cerita Siti Masito. Ya Allah, eta ibu Fir'aun anu sakitunya deudeuh ka pembantuna ngamuk gara-gara ngadangu laporan ti anakna. Nu bener cenah Masito. Akhirna Masito dipanggil. Masito, siap komandan, aya naon? Kadieu dipanggil usaha ku Fir'aun. Begitu itu Masito ibu dipanggil, ditanya, Masito, berdasarkan berita yang saya terima dari anak saya, kamu berkata bahwasanya kamu ada lagi Tuhan selain aku. Apakah itu benar wahai Masito? Lalu Masito menjawab, benar wahai Fir'aun. Aku dan kamu adalah hamba Allah, sedangkan kamu bukan Tuhan, dan Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Eta jelas jawaban Masito. Itu setelah mendengar jawaban dari Masito, atuh Fir'aun yang tadinya ngambek tambah ngambek. Masito, kamu berani-beraninya berkata seperti itu di hadapan saya, wahai Masito, sehingga kamu sampai seperti ini di hadapan saya. Kamu congkah sekali, kamu berani sekali. Apakah kamu mau menarik omongan kamu wahai Masito? Jawabannya Masito, tidak wahai Fir'aun. Aku dan kamu adalah hamba Allah. Ini orang yang kuat keimanannya kepada Allah. Akhirnya bapak dan ibu sekalian, itu Masito langsung divonis saat itu juga.
Ditanya oleh Fir'aun sampai 3 kali. Saya tanya sekali lagi ke kamu wahai Masito, apakah kamu tidak mau menarik omongan kamu tadi? Kamu tidak mengakui saya sebagai Tuhan kamu? Kata Masito, tidak wahai Fir'aun. Aku dan kamu adalah hamba Allah, dan Allah adalah Tuhan aku dan kamu. Akhirnya ibu, itu Siti Masito dihukum oleh Fir'aun. Fir'aun langsung manggil, wahai tentara-tentaraku, wahai prajurit-prajuritku, saksikanlah, ini pembantu aku yang bernama Siti Masito telah melakukan pelanggaran yang amat sangat hebat dan luar biasa. Dia berani mengatakan ada lagi Tuhan selain aku. Akhirnya ibu, itu para prajuritnya langsung mengawal Siti Masito. Apa yang dilakukan prajuritnya? Di saat itu prajuritnya dipanggil oleh Fir'aun, Fir'aun juga menyuruh kepada seluruh prajuritnya, wahai prajurit, ini ada orang yang berani kepada saya. Kamu siapkan minyak goreng yang panas, kamu siapkan bejana yang besar, kamu siapkan penggorengan yang besar, lalu kamu isi minyak panas. Begitu eta minyak panas ibu digolakeun dina bejana anu besar, dina kekenceng, bahasa Sunda nama naon cenah? Kekeng. Dina kekenceng, dina wajan yang besar. Akhirnya Siti Masito beserta anak-anaknya. Nih ibu, Masito itu punya suami, anaknya 2. Satu anaknya sudah mulai remaja, satu lagi anaknya masih disusui. Dipanggil itu keluarga Masito semuanya. Suaminya dipanggil, anaknya dipanggil, menghadap kepada Fir'aun. Saya tanya sekali lagi wahai Masito, apakah kamu tidak mengakui saya sebagai Tuhan kamu? Akhirnya Masito menjawab, tidak wahai Fir'aun. Oke, kalau begitu maka kamu sekeluarga divonis bersalah dan berhak untuk dihukum. Ini kisah Siti masih terusin. Karunya ibu-ibu panasan ulah dinyanya. Tuh, pindah atuh kapal dia geura atunya ulah dipengker kapal payung bisi kapanasan mah nya. Kemudian di saat itu ibu divonis dihukum itu Masito. Dihukuminya teh begini. Pertama, Masito dulu, suaminya dulu dipanggil. Wahai Masito, ini ada sebuah wajan yang besar. Lalu diisi di wajan tersebut minyak yang panas. Lalu ditaruh di bawah. Di atasnya itu sekitar 3 meter. Mereka sekeluarga dikumpulkan. Di bawahnya ada wajan yang panas. Di atasnya itu mereka berkumpul semuanya. Dipanggil pertama ayahnya, suaminya Masito. Wahai Siti Masito, saya tanya kepada kamu sekali lagi, apakah kamu mengakui saya sebagai Tuhan kamu? Tidak wahai Fir'aun. Akhirnya kalau kamu tidak mengakui saya sebagai Tuhan kamu, maka suami kamu akan dihukum menceburkan diri ke wajan yang panas tadi. Apakah kamu bersedia wahai Masito? Jawabannya silahkan saja. Saya tetap pendirian saya, gak akan mengakui kamu sebagai Tuhan saya. Akhirnya suami Masito, sini, siap. Ada apa wahai Fir'aun? Karena istri kamu sudah melakukan pelanggaran yang besar, tidak mengakui saya sebagai Tuhannya, maka kamu harus menceburkan diri ke minyak panas yang ada di wajan yang besar tadi. Akhirnya itu suaminya Masito menceburkan diri, jebur langsung kering, goreng, kecapan, masakuan, gurih. Meninggal dalam penggoreng wafat. Kemudian yang kedua, dipanggil anaknya Siti Masito yang udah beranjak dewasa. Sini kamu Masito, suami kamu sudah wafat. Lihat, suami kamu sudah kering. Suaminya geus kerenyes-kerenyes, kriuk-kriuk. Ieu kumaha Masito, anak anjeun ayeuna. Akhirnya Masito kembali ditanya, jika kamu tidak mengakui saya sebagai Tuhan kamu, maka anakmu pun akan bernasib sama. Akhirnya ibu,
Itu anaknya yang kedua juga masih toh ditanya, masih tetap jawabannya begitu, tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya. Akhirnya anaknya yang kedua langsung menceburkan diri ke wajan penggorengan yang panas. Akhirnya anak yang keduanya juga wafat di dalam penggorengan. Kemudian tinggal siapa berarti? Tinggal Siti Masitoh dan anaknya yang masih disusui. Ngelihat ayahnya, suaminya sudah wafat, ngelihat anaknya yang pertama sudah wafat, tinggal Masitoh sama anaknya yang disusui. Lalu Fir'aun juga bertanya, Masitoh, lihat anak kamu dan suami kamu sudah mati, apakah keyakinan kamu tidak berubah wahai Masitoh? Jawabnya sama Siti Masitoh, mulai ada keraguan-raguan ibu. Karena kalau Masitoh mengatakan bahwasanya saya tetap beriman kepada Allah dan tidak mengakui Fir'aun, maka anaknya dan Siti Masitoh akan menceburkan diri juga. Akhirnya di situ Masitoh sempat ada keraguan-raguan di dalam hatinya. Masya Allah ibu, terjadi keanehan yang sangat luar biasa. Di saat itu Masitoh sedang ragu-ragu, di saat Masitoh ada ragu terhadap apa yang menjadi keyakinannya, itu anaknya yang masih disusui tiba-tiba bisa ngomong. Secara logika kalau anak yang masih disusui bisa ngomong apa tidak ibu? Tidak bisa ngomong teh lamun umurna 2 tahun 3 tahun. Iya mah masih kecil, masih disusui. Tapi tiba-tiba anaknya yang masih kecil tadi ngomong, ujug-ujug ngomong begini, Ki'i wala takoisi. Ibu, silahkan ibu menceburkan diri kepada bejana yang ada minyak panas tadi. Wala takoisi, jangan pernah ragu. Itu anaknya yang masih bocah kecil pisan, masih disusui, ngomong. Ini kalau bukan suatu pertolongan dari Allah nggak akan seperti ini. Karena apa? Masih ragu. Ya Allah, anak saya masih kecil. Kalau saya mengakui Engkau sebagai Tuhanku, maka aku akan menceburkan diri bersama anakku. Ya Allah, bagaimana? Itu anaknya langsung ngomong, Bu, ulah ragu, tong ragu, Ki'i wala takoisi, ceburkan diri, ulah ragu cek anakna. Akhirnya ibu, di saat itu Siti Masitoh mendengar jawaban anaknya yang suruh menceburkan diri tanpa ragu lagi. Akhirnya Masitoh ditanya, Masitoh, itu 2 sudah jadi korban, tetap kamu tidak akan pernah berubah? Tidak. Tetap kamu tidak mengakui saya sebagai Tuhan kamu? Tidak. Anak, aku dan engkau adalah hamba Allah.